Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntung. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa di rumah dan jamaah yang di sini. Masya Allah, ini ungu-ungu cakep banget ya ibu-ibu dari MT Nurul Mubin Tangerang. Masya Allah, semangat puasanya ibu-ibu. Semangat. Alhamdulillah ya. Ya, hadir kembali bersama saya dengan Mugi Zainal, kita di jelang iftar Ramadan kali ini. Ya, mudah-mudahan di jelang iftar ini sambil menunggu beduk ya, menambah wawasan kita juga, menambah keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu sekalian. Kebiasaan masyarakat terutama ibu-ibu nih jangan sampai terjadi. Ada kalanya gibah tanpa kita sadari itu sering terjadi di lingkungan kita. Betul nggak nih ibu-ibu? Padahal gibah adalah dosa yang besar. Dalam Islam, gibah ini seperti kita memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, benarkah gibah bisa menghapuskan amal perbuatan kita? Tepat sekali, kita akan membahasnya di tema jelang iftar kita kali ini. Dan tentunya bersama narasumber yang kompeten untuk membahasnya, Masya Allah. Siapakah beliau? Sama-sama kita sapa dan kenalan dulu ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Puput Melati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Seneng banget ketemu Bunda lagi. Alhamdulillah ya, iya. Mudah-mudahan selalu sehat kita ya, semangat Amin, ya. Bunda Puput. Ya ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah masih kenal beliau ya. Dulunya beliau mantan penyanyi cilik. Suaranya merdu sekali, Masya Allah ya. Dan beliau masih aktif juga untuk di bisnis sebagai founder butik Muslimah Your Daily Dear. Ya, dan juga aktif memimpin majelis taklimnya Zahratul Jannah. Ya, Masya Allah. Dan juga Alhamdulillah kita kehadiran narasumber kita yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Lilis Fauzia Balkis SHI MAEK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustazah udah hadir menemani kita di jelang iftar ya. Dan beliau aktif sebagai ketua yayasan di Imam Al-Fat ya, Cisarua Bogor ya. Betul. Ya, dan kemudian juga owner Mam Hijab dan juga aktif sebagai ketua Pordab Fatayat Kabupaten Bogor dan juga dosen tetap di Universitas Juanda. Masya Allah banyak sekali kegiatannya. Nah, gak sabar kan kita membahas tema tentang ghibah penghapus amal kebaikan. Untuk itu jangan ganti channel, tetap di jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, ibu-ibu dari MT Nurul Mubin Tangerang dan juga pemirsa di rumah. Tema kita jelang iftar kali ini ghibah penghapus amal kebaikan. Langsung saja nih, saya mau langsung bertanya dengan Ustazah Balkis. Ya, Ustazah Balkis, mengapa ya wanita itu kok seperti identik banget dengan ghibah? Bener nggak sih? Kayaknya saya nggak rela deh. Ya, silakan Ustazah Balkis. Terima kasih. Kenapa ya? Kalau lihat perempuan lagi kumpul-kumpul pasti pikiran kita pasti lagi gibah nih. Lagi beli tukang sayur juga gibah apa ini gitu, lama banget gitu ya. PI makan dimanapun tempatnya. Iya, Nah, gimana? tapi itu sebetulnya tidak bisa dianggap wajar ya. Iya. Cuma nih. Perempuan ini kalau menurut ilmu psikologis, Iya. perempuan ini memiliki tabungan kosakata dalam sehari itu 120.000 kata. Masya Allah, saya baru tahu Ustazah. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata. Masya Allah. Jadi perbandingannya sangat jauh. Jadi laki-laki emang betul banyak bicara juga, cuma bicaranya dalam hati. Jangan sampai makan hati nih Ustazah. Jadi kadang kan kita suka Pah lagi ngapain, lagi di mana? Jawabnya ya. Kalau perempuan awalnya ya, sisanya gibah. Iya.
Iya Pak, ada di masjid. Iya tadi ada perempuan jilbabnya panjang ya. Nah itu. Nah, Iya. sedangkan perempuan ini otak kanan, otak kirinya berbicara. Itu menurut ilmu psikologis ya. Iya. Nah, kemudian akhirnya dengan merasa bahwa perempuan memiliki kosakata yang banyak, sehingga perempuan itu mewajarkan ketika nih, jangankan kita hanya sedang berdiam atau berkumpul ya, sedang berdiam diri aja kita kadang bergibah. Iya. Ini jamaah mungkin bisa jadi diam-diam lagi gibahin saya juga nih. Ustazah ini pintar ya, bajunya cocok, tapi sayangnya jilbabnya ini ya, kok kurang ini ya? Itu. Jadi padahal itu dalam hati ya. Jadi Iya, dalam iya. kesendirian pun itu bisa jadi ghibah. Nah, sekarang yang suka menjadi pembeda ghibah sama kenyataan apa bedanya? Nah, itu Nyata gimana tuh? kok gitu ya. Iya, iya. Heeh. Kalau ghibah itu sesuatu yang apabila didengar oleh orangnya, itu dia tidak terima, merugikan, sakit hati, itu disebut ghibah. Kalau itu nyata, itu ghibah. Kalau itu bohong, itu fitnah. Jadi pilihan yang dua-duanya tidak enak. Makanya dikatakan sebaiknya diam. Nah, kalau kita sedang membicarakan berarti apakah ini layak ketika orang tersebut ini marah atau tidak ya? Gitu. Makanya kalau perempuan awalnya ngomentarin pakaian yang bagus-bagus, tapi pada Iya. akhirnya yaitu akhirnya buruk. Itu. Udah habis waktu seharian nih, ya kan? Iya. Seharian ngebahasin si A, terus ntar si B lagi, ketemu besok teman si C, dibahasnya habis-habis. Iya. Nah, gimana nih Bunda Puput kalau kita ketemu dengan sahabat yang seperti ini? Iya, memang seperti tadi yang Umi sampaikan ya, perempuan tuh seperti itu. Jadi 120.000 kata, 120.000 kata harus dikeluarkan gitu ya. Tapi kita ketemu sama orang-orang sekarang tuh kalau pengen deket sama seseorang tuh kayaknya kalau nggak ngomongin orang tuh nggak afdol. Jadi biar deket, biar dibilang asik gitu kan akhirnya ngomongin orang gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan itu kalau bisa please udah deh jangan deh gitu. Karena apa? Kita lihat diri kita sendiri aja gitu. Kita mau juga nggak diomongin sama orang. Kan kita juga nggak mau ya Bu, bener nggak sih? Kalau kita nggak mau, kita jangan berbuat itu sama orang lain kan gitu. Jadi supaya bisa nih kita nutup diri kita, nutup mulut kita ya untuk bergibah. Sekarang juga bukan dari mulut loh Mi gibah, dari tangan juga iya tuh. Ya kan lebih ke tangan ya. Mungkin mulut diem di kamar ya, di dalam WA-an sama temennya ya. Gibah tuh, gibah jarinya. Mata juga bisa gibah gitu kan. Gitu ya kan. Dari mata turun ke hati gibahnya gitu. Nah jadi itu kita nih semuanya ibu-ibu udah deh mulai dari sekarang yuk sama-sama memperbaiki diri sebab kita juga manusia punya dengan kekurangan, keterbatasan ya punya celah banyak. Lebih baik kita lihat diri kita aja daripada kita selalu mencari celah salah orang lain gitu. Karena dosa orang lain kan nggak akan mungkin jadi dosa kita ya nggak sih. Jadi sekarang berfastabiqul khairat aja, terus semangat untuk memperbaiki diri kayaknya lebih baik. Dan kalaupun kita ada di lingkungan seperti itu, pelan-pelan kita menjauh. Bukan berarti kita sombong atau bukan berarti kita menghindari untuk bersilaturahmi, tapi enggak. Allah tahu niat kita supaya kita terhindar dari dosa-dosa bergibah gitu ya. Gitu sih. Ya, Masya Allah. Ya benar tadi ya Bunda Puput bilang juga Ustazah Balkis bilang kan tidak ada manusia yang sempurna ya. Yang sempurna kan hanya milik Allah. Terlalu banyak menggibah orang sampai kita lupa koreksi diri kita ya Ustazah ya. Masya Allah. Nah Ustazah mengapa menggibah itu dilarang? Mengapa dilarang? Kan itu asik katanya. Kalau fikih sudah berbicara fikih berarti hukum ya. Berarti kalau sudah hukum kita lihat ayatnya ya. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala tabgha ba'dukum ba'dha. Jadi jangan pernah kamu mencari-cari kesalahan orang. Jangan pernah kamu membicarakan bagian satu dengan bagian yang lain. Ayuhibbu, apakah kamu suka? Ayakula memakan lahma akhihi, daging saudaranya maitan, bangke lagi. Fakarihtumuh, itu kan sangat menjijikan. Jadi kalau kita sampai membicarakan orang, sama halnya itu, kita makan bangke saudara kita, kok nggak jijik? Itu yang pertama.
Kemudian itu menurut ayat Allah, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman. Jelas itu adalah hukum karena Allah adalah hakim, ya. Allah hakim melalui Al-Qur'an kemudian sunnah. Nah, sedangkan gibah sendiri itu terbagi menjadi 6 kalau menurut fikih. Nah, salah satunya adalah itu diperbolehkan apabila menyebutkan nama pun boleh. Jadi menyebutkan nama pun boleh. Tapi dalam Al-Quran contohnya seperti apa? Al-Quran menceritakan Fir'aun. Fir'aun ini laknatullah, yang dilaknat oleh Allah karena bla 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 bla. Berarti sekarang realnya seperti apa? Kalau di dunia nyata yang sekarang nih, kontemporernya seperti apa? Di masa kininya seperti apa? Berarti misal kita lagi duduk nih sama anak kita, kemudian lewatlah tetangga sebelah. Pasti kenal ya tetangga sebelah. Misalnya tetangga kita namanya Tono. Terus anak kita namanya Tengmo. Ya, sabar. Kemudian si Tengmo ini bertanya, ya lihat Tono lagi ngerokok, habis itu tapi kok rokoknya aneh ya. Habis itu sambil gitu bawa botol ya. Kenapa itu ya? Aku nanti gede pengen seperti itu deh ya. Nah, si Tengmo bicara seperti itu kepada ayahnya. Si ayahnya kalau kita kan biasanya karena nggak boleh nyebutin nama, jangan ya niru ada tetangga kita yang suka mabuk-mabukan. Akhirnya anaknya kan overthinking. Tetangga yang mana yang mabuk? Malah jadi yang ada fitnah atau suudon. Kita jelaskan, itu si Tono. Jangan ditiru ya nak, karena itu akan membahayakan kita. Jadi kita jelas menyebutkan. Sama halnya ketika kita dibawa ke pengadilan, menyebutkan siapa namanya itu harus jelas. Nah, itu yang diperbolehkan. Kemudian kalau menurut tasawuf, ya tadi fikih. Kalau menurut tasawuf, ghibah diperbolehkan apabila itu adalah menjadi cibiran di masyarakat. Gak kebayang ada orang yang berzina, ada orang yang mabuk-mabukan, didiamkan. Kita nggak mau tahu dan kita nggak mau membicarakan. Kalau ada orang yang berzina kemudian mabuk-mabukan kita bicarakan, itu adalah sanksi sosial dan mudah-mudahan itu menjadikan jerak. Itu. Masya Allah. Jadi banyak hal yang bisa kita petik ya dari materi kita hari ini, minimal untuk mengingatkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Ya pemirsa dan juga ibu-ibu dari MT Nurul Mubin Tangerang, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan kembali tentang ghibah ini tentunya setelah yang satu ini. Ya, pemirsa di rumah dan ibu-ibu dari MT Nurul Mubin Tangerang, tetap semangat kita di jelang iftar. Semangat dong gitu ya, jangan semangat menggibahnya. Semangat hadir ke kajian-kajian buat mengingatkan diri ya, Masya Allah. Ya, dari tadi ada yang tangannya begini-begini mau bertanya nih Ustazah dengan juga Bunda Puput. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini dari Majelis Taklim Nurul Mubin, mau bertanya tentang ghibah. Nah, tadi kan ghibah itu adalah suatu perbuatan dosa yang sangat besar, ya kan? Apakah Allah akan mengampuni ghibah kita yang udah kita perbuat, yang udah kita perbuat, udah kita terlanjur menggibahkan orang, apakah dosa kita akan diampuni? Terus bagaimana cara kita bertobat untuk menghindari dari ghibah itu? Iya. Terima kasih buat Bunda Puput pertanyaan. Bunda Puput. Nah, Bunda Puput jawab dulu nih. Harusnya pertanyaan sama Ustazah, jangan sama aku. Ya Allah. Mungkin ini kiat Bunda Puput nih, kadang-kadang kan kita juga tanpa kita sadar ya, lakukan hal seperti namanya manusia nggak lepas dari hilaf ya. Nah, bagaimana Bunda Puput menghadapi hal seperti ini? Ya mungkin yang pertama kita bertaubat sama Allah ya.
Jadi taubatan nasuha, taubat minta sama Allah untuk memaafkan dosa-dosa kita apabila kita melakukan kesalahan dalam bergibah gitu ya. Dan mungkin kalau kita lebih baik kita meminta maaf sama orang yang kita gibahi gitu kan, meminta maaf atas apa yang kita perbuat gitu kan, dengan perkataan kita mungkin yang bikin menyinggung dan sebagainya. Kalaupun rasanya orang itu jauh yang ternyata udah nggak bisa kita temuin lagi, ya kita bertobat sama Allah gitu, minta sama Allah supaya diampuni dosa-dosa kita, terus banyak beristighfar ya kan, banyak beristighfar sama Allah, memohon ampunan gitu. Masalah kalau aku pribadi ya berpikirnya gini, ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Memaklumi. Allah kan Maha Memaklumi ya Mia, jadi maklumi hamba-hambanya yang memang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tapi bukan berarti mentang-mentang Allah itu Maha Maklum, tapi kita akhirnya melakukan hal yang sama lagi gitu. Jadi mohon minta sama Allah untuk dijauhkan dari dosa-dosa gibah dan dijauhkan dari orang-orang yang senang melakukan maksiat-maksiat gibah dan seperti itu. Iya, demikian ya Bunda ya. Ya, masih ada lagi nih, tampaknya mau bertanya ya. Silakan. Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade Mulyani dari Majelis Taklim Nur Mubin. Kali ini saya ingin bertanya kepada Ustazah Umi Balkis. Mohon penjelasannya, apakah dosa gibah itu dapat mentransfer dosa kita, dosa orang yang kita omong dengan ke kita, kebaikan kita diambil orang yang kita bicarakan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustazah Balkis. Saya ulang yang tadi ya. Tadi ada salah, saya bilang wala tagba ya, tapi wala tajassasu wala yaghba. Jadi jangan, itu Al-Hujurat ayat 12 ya. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang, kemudian jangan membicarakan wala yaghtab, jangan membicarakan. Nah, sekarang masalah dosa. Itu urusan manusia. Urusan manusia bukan? Sama Allah. Ya, masalah dosa, apakah nanti dosa kita ketambahan, itu jelas ya, atau orang yang tersebut itu dihilangkan, itu rahmat dari Allah karena dia digunjing oleh saudaranya atau oleh temannya atau oleh lawannya. Tapi urusan itu benar atau tidak, biarkan itu Allah yang menjawab. Itu poin pentingnya adalah bagaimana kita menghilangkan dosa besar itu, dosa ghibah itu. Kenapa saya bilang besar? Dalam hidup di dunia ini kan kita urusannya dua ya. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah kita selesaikan dalam sujud. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah Allah ampuni. Tetapi berbeda masalahnya dengan manusia. Manusia ini kan separohnya ada nafsu setannya ini, sulit untuk memaafkan. Iya, betul. Itu masalahnya, kenapa kita tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh membuat hati orang marah, karena kita sulitnya meminta maaf kepada sesama, itu sulit. Ya, nah itu yang utama adalah urusan masalah nanti, bukan masalah dosa dan sebagainya. Itu kan berarti kita sudah materialistis ya dalam beribadah. Kok pikirannya surga neraka, tetapi kita melupakan tujuan yang awal adalah fi mardotillah, yaitu mendapatkan ridha Allah. Kalau kita emang tujuannya mendapatkan ridha Allah, berarti harus juga mendapatkan ridho dengan hambanya, sesama kita. Jadi masalah dosa dan sebagainya itu belakangan. Tujuan pertama adalah meminta maaf kepada orang tersebut, ya. Kemudian baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya taubatan nasuha. Ibu Ade ya, Masya Allah. Setelah menjawab ini ternyata kita juga akan jeda ya. Tapi jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Tetap di Jelang Iftar, kami kembali setelah yang satu ini.
Ya, jamaah MT Nurul Mubin Tangerang tetap semangat. Terus mendengarkan tausiah-tausiah yang baik, pengingat diri kita. Supaya tema kita jangan menjadi penggibah, karena penggibah menghapuskan amal perbuatan. Ya. Untuk Ustazah Balkis, untuk Bunda Puput ya. Kita tuh pengen banget loh menggali lagi ilmu hari ini, cuman pas dilihat-lihat, wah waktunya udah mau habis nih ya. Tapi nggak apa-apa, habis dari ini nanti kita nggak kerasa ya semuanya ibu-ibu, jelang beduk udah deket juga, Masya Allah ya. Nah tapi masih ada waktu nih Ustazah Balkis dan juga Bunda Puput untuk memberikan intisari dari jelang iftar kita kali ini ya. Silakan untuk Bunda Puput dulu. Aku? Ya, silakan Bunda. Kesimpulannya ya? Ya. Kesimpulannya. Ya, betul. Ya, tadi udah kita dengarkan ya dari Umi Balkis juga bahwasanya mungkin kalau dosa itu kan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sujud, insya Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau dengan sesama mungkin ya itu tadi ya, kita nggak tahu hati orang gitu kan. Makanya kalau kita punya salah itu sama orang, lebih baik kita minta maaf dan jangan melakukan kesalahan yang sama lagi, Ibu. Belajar untuk bisa mengerem diri gitu. Seperti ada kalau nggak salah dalilnya umumnya man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman pada hari akhir dan pada Allah dan hari akhir, kalau dia tidak berbicara dengan baik, nggak bisa ngomong dengan omongan yang baik, lebih baik diam gitu. Nggak apa-apa kita diam aja, apalagi yang bukan urusan kita. Betul. Apalagi yang bukan kepentingan kita, jangan diurus-urusin gitu. Kadang kita suka kepo gitu kan sama urusan orang, ya nggak sih Bu? Ya, karena nggak punya kerjaan aja. Jadi makanya kita sibukin aja udah sama ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Udah sibukin sama ibadah, ngumpulin amal-amal ibadah kita, banyak berzikir, banyak sholawat sama Nabi. Itu udah paling bikin tenang hati kita, dijauhkan dari omongan-omongan kita tentang hal-hal yang buruk kan gitu. Enak kalau misalnya ibu harus mengeluarkan 120.000 kata sehari, sholawatan aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Udah sholawat apalagi banyak gitu kan, berzikir sama Allah, subhanallah, walhamdulillah. Semua banyak kok hal-hal baik yang bisa kita lakukan tanpa kita harus membuat kesalahan sama orang lain gitu. Jadi intinya itu, kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Buat saya sendiri juga, Umi. Allah. Jadi lebih baik diam itu emas gitu, daripada kita berkuar-kuar ngilangin semua amal ibadah kita. Sayang banget ya Bunda ya. Berkuar-kuarnya sholawatan aja. Betul. Saya kalau dengar apa kata Bunda Puput tuh adem gitu. Kayak toren masjid dong. Betul Bunda. Ya, dan untuk Ustazah kita nih ya, Ustazah Balkis nih, bagaimana intisari kita kali ini ya, silakan Ustazah Balkis. Ya, terima kasih. Gibah itu nggak dibayar. Gibah itu nggak menghasilkan uang. Hati-hati sama teman kita yang sedang mengajak kita bergibah. Bisa jadi ketika kita tidak di sampingnya, kitalah yang akan digibah. Lebih baik bergibahlah atas diri sendiri, karena dengan itu kita akan tahu apa yang ada yang salah dan membenci diri kita sendiri apabila kita berbuat salah. Itu. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Bunda Puput, terima kasih banyak ya Bunda, dan juga Ustazah Balkis, terima kasih banyak ya. Semoga suatu saat nanti kita bisa sharing kembali ya. Dan juga terima kasih banyak dengan ibu-ibu dari MT Nurul Mubin Tangerang ya. Semangat semua kita ya. Dan juga pemirsa, alhamdulillah ya, usai sudah kita di jelang iftar kali ini. Yang pasti mudah-mudahan jelang iftar ini sebagai pengingat diri kita juga, menambah wawasan kita juga untuk tidak menggibah orang lain, mengkoreksi diri kita sendiri lebih banyak agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Marilah sama-sama kita menutup jelang iftar dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.